Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial, di mana kita ketahui bahwa banyak persoalan-persoalan fisika yang melibatkan persamaan diferensial. Dan beberapa di antaranya kita tidak bisa selesaikan secara analitik, maka kita membutuhkan bisa menyelesaikan dengan metode yang lain, yang kita bisa menggunakan deret. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan deret. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas penyelesaian persamaan diferensial atau solusi deret persamaan diferensial. Misal kita punya fungsi y aksen sama dengan 2xy. Nah, ini kita sudah tahu solusi analitiknya, di mana solusi analitiknya ini berbentuk d, bisa kita dy dx sama dengan 2xy dy 2x ini per y dx. Nah, kedua ruas kita integralkan metode separasi variabel. Kita sudah bahas pada bab sebelumnya. Maka ini sama dengan len y sama dengan x pangkat 2 ditambah len c. Atau bisa ditulis y sama dengan c e pangkat x pangkat 2. Oke. Ini bisa ditulis, kalau yang ini diuraikan dalam bentuk deret, y sama dengan 1 ditambah c 1 ditambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 per 2 faktorial dan seterusnya. Atau bisa ditulis c sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga x pangkat 2n per n faktorial. Oke. Nah, kalau fungsi seperti ini dengan mudah kita selesaikan karena kita bisa menyelesaikan dengan separasi variabel. Oke. Coba kita bandingkan jika kita menyelesaikannya dengan solusi atau metode deret. Nah, kita tulis ulang persamaannya y aksen sama dengan 2xy. Nah, kita misalkan solusinya ini dalam bentuk deret, y sama dengan A0 ditambah A1 x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3 ini AN x pangkat n seterusnya. Kalau ini kita turunkan satu kali di aksen, ini A0 turunannya 0, ini tinggal A1 ditambah 2A2x ditambah 3A3x pangkat 2 ditambah ini 4A4x pangkat 3. Ini n atau n n an x pangkat n kurang 1. Nah, kedua persamaan ini kita substitusi ke persamaan ini. Nah, kita bisa tuliskan
Y aksen, ini aksen A1 ditambah 2A2 XX ditambah 3A3 X pangkat 2 ditambah 4 A4 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama dengan, kemudian ini dikali dengan, ini dikali dengan 2X. Y, 2X, Y. Berarti ini 2 2A0 X ditambah 2A1 X pangkat 2 ditambah 2A3 A2 X pangkat 3 ditambah 2A3 X pangkat 4 tambah 2A4 X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya persamaan ini, yang ini persamaan ini. Nah, tinggal kita sesuaikan koefisien X di setiap ruasnya. Jadi kita sesuaikan X di setiap ruasnya. Coba perhatikan ruas kiri A1. A1 itu sebuah konstanta, bukan variabel, bukan fungsi dari, bukan koefisien X, atau dengan kata lain ini bisa kita tulis, ini adalah koefisien X pangkat 0 atau 1 ya, X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di ruas kanan ini tidak ada X pangkat 0. Maka bisa kita tuliskan A1 ini sama dengan 0. Kemudian koefisien X. Koefisien X, ini X di sini berarti 2A2 sama dengan 2A0. Oke. Kemudian 3A3 X pangkat 2 ini 2A1. Ini 3A3 sama dengan 2A1. Oke. Kemudian 4A4 sama dengan 4A4 X pangkat 3. Ini X pangkat 3. Berarti ini 2A2. Oke. Kalau ini 5 pangkat 5 ini sama dengan 5 di ruas kiri di sini, di ruas kiri ini adalah 5 X pangkat 4. Oke. Sini X pangkat 4 2A3. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, coba perhatikan, bisa kita lihat di sini, ini bisa kita tulis pola umumnya. AN, ini AN. Ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita tulis N, ini misal N sama dengan 2, ini 2, berarti sini N, AN. N, AN. Sama dengan 2,
2 A0, A0 berarti N kurang 2. Jadi kalau N-nya 3, di sini A1. Oke. Nah, coba perhatikan di sini A1-nya 0, berarti dengan bisa kita tulis di sini, ini A1-nya 0, berarti di sini A3-nya 0, di sini A3 0, berarti A5-nya sama dengan 0. Oke, bisa kita lihat kalau N-nya ganjil, dia hanya sama dengan 0. Kalau N-nya ganjil, dia hanya sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita tuliskan. Kita tuliskan seperti ini, dalam bentuk notasi seperti ini. AN, kita tuliskan AN, ini sama dengan 0 untuk N ganjil dan 2 per N, N kurang 2, ini untuk N genap. Jadi kita punya, sekarang kita punya koefisien seperti itu. Sehingga kita dapatkan solusinya. Kita kembali ke solusi Y tadi. Jadi kita sudah dapatkan ini. Kita kembali ke fungsi Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2, A3X pangkat 3, dan seterusnya. Oke. A0-nya tadi sama dengan 0. A1-nya ini A0. Ini semua yang ganjil tadi sama dengan 0. Ini semua 0. 0, dan seterusnya. Ini di sini, kemudian di sini saya tulis ulang saja, sorry, ini tadi ada Y sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 A4 ini apa? Sorry tadi ada sedikit gangguan. Ini Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi
sama dengan A0, A2 sama dengan tadi untuk N-nya ganjil, N-nya genap, AN sama dengan 2 per N, AN kurang 2. Ini kita dapatkan, ini yang ganjil 0, ini semua yang ganjil. A2 itu adalah, kalau kita gunakan persamaan ini, itu sama dengan A0, X pangkat 2, ditambah A4, ini 1/2 A0, X pangkat 4, ditambah 1/6 A0 X pangkat 6. Ini semua didapatkan dengan menggunakan persamaan ini. Dan seterusnya. Itu bisa ditulis A0 ditambah A0 ini. A0 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 per 2 tambah X pangkat 6. 6 itu bisa kita tulis jadi 3 faktorial. Oke. Dan seterusnya. Nah, coba bandingkan solusi ini. Perhatikan solusi ini. Ini sama tadi dengan apa yang kita dapatkan di awal, yang ini. Oke. Sama dengan ini. Kita lihat. Jadi ini tadi solusi yang kita dapatkan di awal dengan solusi analitik. Yang ini solusi yang kita dapatkan dengan solusi direct. Cuma yang berbeda di sini A0 dan C-nya sama-sama konstanta. Jadi contoh pertama ini kita bisa lihat dengan menggunakan direct kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, di dalam persoalan fisika ada beberapa macam bentuk persamaan khusus yang biasanya kita dapatkan di dalam melalui pemisahan variabel dalam koordinat bola atau koordinat silinder. Oke. Nah, bentuk persamaan yang pertama ini, yang persamaan diferensial pertama ini biasa kita sebut dengan persamaan Legendre. Oke. Persamaan Legendre. Ini orang Paris ini orang ini Prancis, orang Prancis kalau tidak salah bacanya itu Legendre. Oke. Jadi kita bahas persamaan diferensial Nah, bentuk persamaan diferensial Legendre ini itu adalah 1 kurang X pangkat 2 Y double aksen ditambah dikurang 2X Y aksen ditambah L tambah 1 Y sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah bentuk persamaan Legendre dengan L merupakan sebuah konstanta. Dengan cara yang sama yang seperti contoh yang saya berikan sebelumnya, solusinya ini bisa kita buat dalam bentuk Y
sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 tambah A4X pangkat 4 AN pangkat XN dan seterusnya. Oke. Kemudian kita punya turunan pertamanya Y aksen. Y aksen sama dengan A1 ditambah 2A2X tambah 3A3X pangkat 2 ditambah 4X pangkat 3 atau N AN XN kurang 1. Kemudian Y double aksennya ini jadi 2A2 ditambah 3 kali 2 A3 X ditambah 4 kali 3 A3X pangkat 2 dan seterusnya. Ini bisa ditulis N kurang 1 AN X pangkat N kurang 2. Nah, bisa kita sama dengan cara yang tadi, bisa kita di sini buat tabulasi untuk suku yang pertama. Ini 1 kali Y double aksen. Ini Y double aksen. Kemudian ini minus X. Y pangkat 2. Y aksen, double aksen. Kedua, kemudian ini minus 2X. Minus 2XY. Kemudian ini L tambah 1Y. Nah, kita bisa lihat di sini untuk koefisien X pangkat N, ini konstanta X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat N. Oke, sini kalau Y double aksen berarti konstantanya adalah 2A2, X-nya ini 6A3, X pangkat 2-nya 12A4, X pangkat 3-nya ini 20A5. Oke. Atau dengan kata lain, X pangkat N-nya itu ini adalah N tambah 2, tambah 2
N tambah 1, AN tambah 2. Nah, kemudian X pangkat 2 Y double aksen, koefisien X pangkat N-nya dengan cara yang sama, Anda bisa substitusi masuk. Berarti di sini yang ini dikalikan dengan X pangkat 2. Oke, berarti yang ini 0, 0. Berarti koefisien X pangkat 2 adalah 2A2, X pangkat 3, 6, minus 6A3. Oke, jadi kalau ini dikalikan dengan X pangkat 2 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis minus N kurang 1 AN. Oke. Kemudian 2XY dengan cara yang sama, ini minus 2N, aksennya, 2N AN. Kemudian ini koefisiennya L tambah 1 AN. Oke. Jadi ini adalah koefisien X pangkat N. Ini koefisien X pangkat N. Nah, karena di ruas kanan ini sama dengan 0, maka kalau ini dijumlahkan, ini harus sama dengan 0. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan. Ini kita pindahkan. Jadi ini adalah koefisien X pangkat N-nya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. N tambah 2, N tambah 1, AN tambah 2. Sama dengan ini dengan ditambah ini minus N pangkat 2 dikurang ditambah N dikurang 2N ditambah L pangkat 2 ditambah L sama dengan 0. Oke, jadi koefisiennya kita semua jumlahkan. Tadi karena ruas kanannya sama dengan 0, maka ini harus koefisiennya ini X pangkat N ini harus sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan AN, ini kali AN di sini. AN tambah 2 sama dengan yang ini. Suku yang ini bisa kita tuliskan L pangkat 2 kurang N pangkat 2
ditambah L dikurang N. Ini bisa kita tulis menjadi L tambah N, L kurang N, ditambah L kurang N. Atau dengan kata lain, jadi yang ini, suku yang ini sama dengan ini. Oke. Atau dengan kata lain, karena ini sama ini, L kurang N, L tambah N tambah 1. Oke, sehingga ini bisa ditulis, ini AN, minus L kurang N L tambah N tambah 1. Kemudian di sini dibagi N tambah 2, N tambah 1. Jadi kita dapatkan hubungan AN apa? AN AN tambah 2 dan AN. Oke. Jadi kita sudah dapatkan, saya ingatkan kembali bahwa solusinya tadi itu berbentuk Y sama dengan A0 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A1X, X pangkat 2, A3, X pangkat 3. Kita nanti akan substitusi masuk AN-nya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi untuk N-nya sama dengan 0, ini N sama dengan 0, maka ini didapatkan A2 sama dengan N sama dengan 0, berarti minus L, L tambah 1 per 2 A0. Oke. Kita bisa dapatkan beberapa suku AN dengan untuk N sama dengan 1, di sini jadi A3 sama dengan minus L L kurang 1 L tambah 2. Tiga kali 2. A1. Oke. Kemudian untuk N sama dengan 2, di sini A4 sama dengan minus L kurang 2 L tambah 3. Bagi 4 kali 3, di sini A2. Nah, tadi A2-nya sama dengan ini, jadi kalau disubstitusi masuk, disubstitusi A2-nya ke sini, jadinya L tambah 1
L kurang 2, L tambah 3. A0 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2. Kemudian N sama dengan 3, TAM 5. Ini minus L kurang 3, L tambah 4 dibagi dengan 5 kali 4, A3. Nah, sekarang A3-nya diambil dari sini, maka kita dapatkan, ini lumayan panjang, minus L kurang 1, L tambah 2, L kurang 3, L tambah 4, A1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, coba perhatikan, kalau N-nya genap, nah dia fungsi dari A0. Oke, jadi kalau N-nya sama dengan 2 dan 0 di sini 2, 4. Kalau N-nya ganjil, dia fungsi dari A1. Sehingga kita bisa buat dalam 2 deret solusinya. Y ya tadi solusinya A1 A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Ini bisa kita buat Y sama dengan A0. Ini tadi 1, A0-nya, A2-nya minus L tambah 1 per 2 faktorial X. X pangkat 2. Tambah X pangkat 4-nya L tambah 1, L kurang 2, L tambah 3 per 4 faktorial. Ini X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian ditambah suku yang kedua, ini A1, nah 1, nah, A3 tadi, A3, coba perhatikan A3 sama dengan ini, oke, kali dengan A1. Ini A3-nya berarti L kurang 1, A1 X, L kurang 1, L tambah 2, X pangkat, enggak tersimpan. Ini jadi apa namanya, kita sudah dapatkan koefisien tadi A1, A2, A0 dan A1. Kemudian untuk N sama dengan 2, 3, 4 seterusnya itu adalah fungsi daripada A0 dan A1. Oke, sehingga solusi umumnya tadi yang berbentuk Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2
X pangkat 2 ditambah A3 3X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis menjadi Y. Kalau N-nya tadi genap, dia fungsi daripada A0. Ini 1 dikurang. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 2, di mana koefisiennya di sini adalah L tambah 1 per 2 faktorial. Kemudian ditambah L tambah 1, L kurang 2, L tambah 3. X pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi kalau N-nya genap, dia fungsi daripada A0. Ditambah seterusnya. Kemudian ditambah kalau N-nya ganjil, dia fungsi daripada A1. Berarti ini 1X dikurang L kurang 1, L tambah 2. L ditambah 2. Tambah 2 X pangkat 3 per 3 faktorial. Ditambah ini L kurang 1, L ditambah 2, L dikurang 3, L ditambah 4 per 5 faktorial X pangkat 5. Oke. Dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. Jadi ini solusinya terdiri dari 2 buah deret untuk N sama dengan genap dan deret untuk N sama dengan ganjil. Nah, jika kita perhatikan kembali persamaannya, koefisiennya AN tambah 2 sama dengan minus L kurang N, L tambah N ditambah 1, N tambah 2, N tambah 1. Nah, kalau kita lakukan uji konvergensi, deret ini konvergen, deret ini ternyata konvergen untuk minus 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Atau dengan kata lain, nilai mutlak X lebih kecil dari 1. Nah, dan fungsi ini divergen untuk X sama dengan plus minus 1. Oke. Nah, jika kita ingin solusi X sama dengan, kita ingin solusi di X sama dengan plus minus 1 ini menjadi konvergen, ini bisa kita dapatkan dengan mengambil L merupakan integer. Oke.
maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk L sama dengan 1, kita ingin solusinya di X plus minus 1 juga konvergen, tidak divergen. Sorry, kita mulai dari L sama dengan 0, maka Y sama dengan A0. Nah, coba perhatikan, kalau L-nya sama dengan 0, sini ada L, dan seterusnya. Sehingga yang A0 itu 1 dikurang 0 ditambah 0 dan seterusnya. Semuanya ke sana ini 0. Kemudian A1 ini nilainya tetap X. A1 L-nya sama dengan 0, berarti sini minus 1 dan 2. Ini menjadi kurang di sini minus 1 kali 2 kali 2 3 faktorial per 3 faktorial dikali dengan X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, coba perhatikan untuk L sama dengan 0, yang ini konvergen, sedangkan suku A1 ini divergen. Nah, yang divergen ini kita abaikan. Oke. Sehingga untuk L sama dengan 0, kita pilih biasanya kita pilih Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Sehingga di sini Y sama dengan A0, dengan kata lain Y sama dengan 1. Ini untuk L sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lihat untuk L sama dengan 1. Kita lihat untuk L sama dengan 1. Oke. Solusinya berbentuk Y sama dengan A0. Nah, A0-nya sekarang, ini kalau L sama dengan 1, berarti di sini, ini coba perhatikan yang ini tidak 0, ini juga tidak 0, dan seterusnya. Oke. Nah, coba perhatikan suku A1, berarti di sini A1X, L kurang 1. L kurang 1 kita tahu sama dengan 0. Karena L-nya tadi sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, berarti sini ada L kurang 1, di sini ada L kurang 1, berarti untuk A1, selain A1X, suku yang lainnya itu bernilai 0. Atau dengan kata lain ini bisa kita tulis 1 dikurang 2 per 2 faktorial X pangkat 2. Ini tinggal Anda substitusikan masuk. 2 minus 1, 4 per 4 faktorial A4. X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian tambah A1 tadi X ditambah 0. Semua ke sana ini 0. Oke. Sehingga yang suku A0 ini bersifat divergen. Nah, sekarang kita lihat Y sama dengan A1X. Berarti kita tinggal punya ini. Oke. Karena bagian yang ini kita abaikan untuk solusi divergennya. Biasanya dalam menyelesaikan persoalan fisika, yang solusi divergen ini kita abaikan. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai A1-nya, kita pilih untuk Y sama dengan
X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Atau dengan kata lain di sini, ini 1 sama dengan A1 kali 1, berarti ini sama A1-nya sama dengan 1. Jadi solusinya adalah Y sama dengan X. Ini untuk L sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat untuk L sama dengan 2. Untuk L sama dengan 2, Y-nya ini jadi A0, 0,1 kurang 2 kali 3 per 2 faktorial X pangkat 2. Ini kalau L-nya sama dengan 2, di sini tidak sama dengan 0, tetapi karena di sini ada L kurang 2, suku L kurang 2, maka suku selanjutnya itu untuk A0 sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini tambah 0. Oke. Nah, kemudian untuk A1-nya ini deretnya di sini bersifat divergen. Oke. Sehingga diabaikan. Sehingga kita punya solusi Y sama dengan 0, 0, 1 kurang 3X pangkat 2. Sama yang tadi, kita pilih Y sama dengan 1 jika untuk X sama dengan 1. Berarti ini 1, A0, 1 kurang 3, berarti A0 sama dengan 1/2. Dengan kata lain, Y sama dengan 1/2, 1 kurang 3X pangkat 2. Nah, untuk L sama dengan 3, ininya A0-nya bersifat divergen, kemudian L sama dengan 3, dia terhenti di sini. Oke. Coba perhatikan di sini sama dengan 0. Berarti untuk L sama dengan 3, L sama dengan 3, ini L sama dengan 3, Y-nya ini A1, A0-nya tadi bersifat konvergen, A1 X kurang L kurang 1, L tambah 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Ini jadinya A1 X 3 kurang 2, ini 2, 3 tambah 2, 5. Oke. Ini 3 kali 2 kali 1, berarti 2-nya habis, tinggal 5/3 X pangkat 3. Nah, kita ini untuk menentukan Y1-nya, A1-nya, berarti 1, kita pilih ini A1, 1 kurang 5/3. Oke. Jadi saya ulangi lagi kembali, kita set Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Berarti A1 5 1 dibagi minus ini 1 kurang 5/3 berarti minus 2/3, atau dengan kata lain ini minus 3/2. Kalau ini disubstitusi masuk, Y sama dengan minus 3/2, ini kita ganti jadi
minus 3/2, jadinya 1/2 ini minus ini 5x pangkat 3 kurang 3x. Oke, jadi ini solusi untuk L sama dengan 3. Jadi kalau kita dan seterusnya untuk L sama dengan 4 dan 5. Oke, jadi kalau kita rangkum untuk L sama dengan 1, kita bisa rangkum untuk L sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, ini 0, L sama dengan 1, Y-nya sama dengan X, L sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1/2, 1 kurang 3x pangkat 2, L-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1/2, 5x pangkat 3 kurang 3x. Oke. Nah, coba lihat solusinya ini berbentuk polinomial, sehingga ini biasa disebut dengan polinomial Lesender. Oke. Atau biasa ditulis di buku-buku di standar penulisannya, ini P0, ini jadi P0 untuk L sama dengan 0, sama dengan X, sama dengan 1, P1X sama dengan X, P2X sama dengan 1/2, 1 kurang 3x pangkat 2. P3X sama dengan 1/2, 5x pangkat 2 dikurang 3x. Dan seterusnya. Oke, dan untuk P4, P5 itu bisa Anda lihat di buku atau bisa Anda tentukan sendiri. Kemudian solusi ini biasa kita sebut tipe pertama, dan untuk tipe keduanya itu berbentuk deret yang konvergen untuk x pangkat 2. Jadi ini biasa kita sebut solusi tipe pertama. Dan ada tipe yang lain, tipe kedua biasanya untuk x pangkat 2 lebih kecil daripada 1, konvergen di daerah ini. Solusi tersebut biasa kita sebut solusi tipe kedua. Oke, tetapi di dalam tipe kedua itu biasanya dalam bentuk deret berhingga, tetapi di dalam penerapannya di dalam persoalan-persoalan fisika biasanya kita hanya menggunakan solusi tipe pertama ini. Itu sebabnya solusi tipe kedua di buku-buku standar fisika matematik itu tidak dibahas lebih jauh. Nah, polinomial Lesender ini juga bisa ditulis ada namanya formula Rodriguez. Berbentuk seperti ini, PLX sama dengan 1/2 pangkat L, L faktorial, DL, DXL, X pangkat 2 dikurang 1. Nah,
Sebagai contoh, untuk L-nya sama dengan 0, L-nya sama dengan 0, berarti ini untuk X sama dengan 1, ini 1X, berarti ini 1/2 pangkat 1, 1 faktorial 1, ini 1/2, ini L-nya 1 berarti diturunkan satu kali, ini turunannya satu kali adalah 2X. Berarti P1X sama dengan X. Oke. Kalau P2X berarti di sini 1/2 pangkat 2, 4, berarti 1/4, 2 faktorial 2, ini diturunkan 2 kali, turunan pertamanya tadi X, pangkat L di sini. Berarti ini turunan 2 kali X pangkat 2 kurang 1 L. Pangkat 2. Kalau diturunkan 1 kali, ini jadi 2X. X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1. Oke. Kalau diturunkan lagi, ini jadinya 2X pangkat 2 kurang 1 ditambah 2X kali 2X. Ini bisa ini tadi turunan pertamanya ini. Ini turunan pertamanya, ini bisa ditulis 2X pangkat 3 dikurang 2X. Kalau diturunkan lagi, ini jadinya 6X pangkat 2 dikurang 2. Jadi ini bisa jadi 6X pangkat 2 dikurang 2. Sorry, di sini ada. Ini 4. Saya kerjakan ulang di sini. Untuk L sama dengan 2, untuk kita menggunakan formula Rodriguez, berarti P2X sama dengan 1/2 pangkat 2, 2 faktorial, D2 dx pangkat 2, X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Oke. Ini kita bisa selesaikan kalau turunan pertamanya. Ini turunan pertamanya ini kita turunkan 2 adalah 2 kali 2X X pangkat 2 dikurang 1. Atau kita tulis 4, kita tulis 4 X pangkat 3 dikurang 4 X. Kalau kita turunkan menjadi 4 kali 3 X pangkat 3 dikurang 4. Jadi kalau kita substitusi masuk di sini,
P2X sama dengan 1/4 kali 2 faktorial, kali 2, 4 kali 3 X pangkat 3 dikurang 4. Oke, 4-nya habis. Jadinya sama dengan 1/2 3X, oh sorry ini pangkat 2, turunkan tadi. Ini pangkat 2, di 3X pangkat 2 dikurang 1. Oke, jadi ini untuk P2. Ini tadi keliru, sorry. Ini harusnya 1 kurang 3X pangkat 2. Ini 3X pangkat 2 dikurang 1. Ini sama. Tadi ini keliru. 3X pangkat 2 dikurang 1. Tadi apa? Yang salah tadi ini 1 kurang 2, ini minus 2. Oke. Sini minus, hasilnya ini minus 2, berarti ini minus 1/2, ini minus 1/2, berarti tadi ini Y sama dengan 1/2 3X pangkat 2 dikurang 1. Tadi apa? Kelirunya di situ. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya ingin summarize atau merangkum. Jadi deret bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode deret, dari mana contoh yang pertama kali tadi kita ambil sebuah fungsi yang sederhana di mana kita bisa menyelesaikannya secara analitik. Nah, ini solusi analitiknya. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan deret, kita misalkan kita ambil solusinya Y berbentuk deret seperti ini. Oke, berbentuk deret seperti ini. Kemudian kita turunkan 1 kali Y aksen, jadinya seperti ini. Kemudian kita substitusi kembali ke persamaan ini. Nah, ketika kita sudah substitusi masuk di persamaan itu, kita kemudian cari koefisien X-nya. Koefisien X harus di ruas kiri dan di ruas kanan. Di sini konstanta A1 tadi, misalnya 1 di ruas kanan ternyata tidak ada A1, berarti tidak ada konstanta, berarti A1 itu sama dengan 0. Kemudian koefisiennya untuk X, di sini X, nah, berarti 2A2 sama dengan 2A0. Dan seterusnya kita dapatkan hubungan yang ini, dan kita dapatkan persamaan yang ini. Dan ternyata untuk N sama dengan ganjil, AN-nya sama dengan 0, untuk N sama dengan genap, ini AN-nya berbentuk seperti itu. Nah, coba perhatikan yang ingin saya tekankan, ini tidak selamanya berbentuk seperti ini sangat bergantung kepada bentuk persamaannya. Kemudian kita dapatkan solusinya yang identik dengan solusi analitiknya. Kemudian ada satu persamaan lagi yang kita sebut persamaan khusus.
namanya persamaan Lysander. Nah, persamaan Lysander ini Lysander ini berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini dan ini biasanya kita dapatkan dari separasi variabel di dalam koordinat bola. Oke. Nanti ternyata persamaan Legendre ini solusinya berbentuk polinomial yang kita sebut dengan polinomial Legendre. Oke, yang ini. Dan polinomial Legendre ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sederhana, namanya formula Rodriguez. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas suatu persamaan yang erat kaitannya dengan polinomial Legendre, itu polinomial persamaan ini Legendre terasosiasi. Terasosiasi Legendre. Dan fungsi persamaan diferensial yang lain namanya persamaan diferensial Bessel. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.